Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak soli dan solihah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema G, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, indahnya keragaman di negeriku. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, antara lain letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Juga di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Pada zaman dahulu, jalur perdagangan internasional hanya melalui laut. Hingga kini, Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis karena berada pada posisi silang dunia. Berikutnya adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Dahulu kala, masyarakat di pulau yang berbeda sulit terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Makanya, banyak sekali ragam budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah, seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dan yang lainnya, mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Kekayaan alam di suatu daerah juga menimbulkan keragaman mata pencaharian. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa pantai terkenal di Indonesia. Di Provinsi Banten, ada Pantai Carita, Anyer, dan Tanjung Lesung. Provinsi Lampung, ada Pasir Putih. Provinsi Jawa Barat, ada Pantai Pangandaran dan Pelabuhan Ratu. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pantai Parangtritis. Di Provinsi Bali, ada Pantai Kuta, Sanur, Jimbaran, dan Nusa Dua. Dan yang terakhir, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Pantai Sira dan Senggigi. Masih banyak pantai-pantai yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun kegiatan ekonomi daerah pantai. Pantai umumnya dijadikan tempat wisata. Sebagai tempat wisata, tentu saja banyak usaha yang dapat didirikan di pesisir pantai, seperti penginapan, restoran, toko pakaian, toko cenderamata, dan pasar tradisional. Pantai juga menjadi tempat pementasan seni dan festival. Hal ini mendorong kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Selain kegiatan ekonomi yang beragam, adapun masyarakat Indonesia yang berada di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Sehingga terdapat keragaman bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan yang lainnya. Keragaman yang pertama adalah bahasa daerah. Apakah bahasa daerah yang digunakan di daerah tempat tinggalmu? Bahasa daerah merupakan bagian dari keragaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa Gorontalo, dan masih banyak lagi. Ini contoh pengucapan apa kabar dari berbagai bahasa daerah. Nara gerotelo, gimana kabarnya? Ken kabare? Ba kaba. Selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat suatu daerah memiliki makna yang berbeda dengan rumah adat lainnya. Yang pertama, contohnya adalah rumah tongkonan dari Sulawesi Utara. Merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Atapnya berbentuk seperti tanduk. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang berarti duduk atau duduk bersama.
Jadi, rumah tongkonan bermakna rumah untuk bermusyawarah dan itulah salah satu fungsi dari tongkonan. Selanjutnya, rumah Honai dari Papua memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun, berdiri memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Tingginya 2,5 meter yang jika dilihat dari udara terlihat seperti jamur. Alasan Honai dibangun sempit dan tidak berjendela bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Dan yang ketiga adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Menurut kisah yang berada di masyarakat Minangkabau, bentuk gojong atau bagian lancip di atap, rumah gadang adalah simbol kemenangan. Warga Minangkabau yang sukses memenangkan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Selanjutnya, pakaian adat. Sebagai warga negara Indonesia, sudah tahukah kamu tentang pakaian adat Indonesia yang beragam? Pakaian adat merupakan salah satu bentuk dari identitas dan jati diri sebuah daerah. Pakaian ini digunakan untuk mewakili budaya atau identitas kelompok suku bangsa tertentu. Di Indonesia sendiri, pakaian adat umumnya digunakan untuk merayakan acara-acara istimewa. Yuk kita simak gambar pakaian adat berikut ini. Yang pertama, pakaian adat dari Bali. Berikutnya, pakaian adat Jawa Timur. Lalu, pakaian adat DKI Jakarta. Selanjutnya, pakaian adat Sumatera Barat. Dan yang terakhir, pakaian adat dari Aceh. Terdapat beraneka ragam suku bangsa dan etnis yang tinggal di dalam sebuah provinsi dan memperkaya provinsi tersebut. Di provinsi manakah kamu tinggal? Tidak lupa untuk menjaga kelestarian, keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, serta harus menjaga kerukunan antar sesama. Sekian materi kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa membaca doa setelah belajar ya anak-anak solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.